Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Aluna akan menjelaskan hasil kerja kami yang nantinya akan dijelaskan oleh teman-teman. Langsung saja pada pembahasan video berikut. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Diva Surayani 374. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai beberapa fact finding dari Gojek. Yang pertama, Gojek ini berawal dari usaha menawarkan lapangan kerja yang hanya membutuhkan smartphone dan motor. Kemudian, hingga saat ini sudah ada sebanyak 2 juta mitra driver yang bergabung dengan Gojek. Dan Gojek sendiri sudah berkontribusi sebanyak 7,1 triliun pada perekonomian Indonesia. Next, sudah ada sebesar 80% mitra food merchant yang naik sejak pandemi karena solusi digitalisasi Gojek untuk UMKM, dan Gojek sendiri juga memiliki subsidi asuransi kesehatan. Next, yang terakhir pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia ini bersatu membentuk GoTo, melakukan merger grup teknologi terbesar di Indonesia dan ekosistem GoTo untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian untuk sentimen analisis, yang pertama pada isu pahlawan, responden kami atau para driver Gojek ini banyak memberikan respon negatif, dan sebagian besar responden kami memang menyatakan bahwa mereka tidak tahu menahu bahwa Gojek ini menggambarkan driver sebagai pahlawan dan belum merasa bahwa mereka ini diperlakukan sebagai pahlawan. Kemudian yang kedua, untuk program swadaya terlihat seimbang antara negatif dan positif, karena para driver ini mengatakan bahwa mereka tahu dan mengikuti program ini, namun tidak sedikit juga yang mengatakan bahwa program swadaya ini masih kurang membantu. Kemudian untuk isu kasih jempol sendiri ada sebesar 73,9% menunjukkan hasil yang positif, disusul oleh isu kesejahteraan driver yang bisa dilihat di layar. Next, untuk driver Gojek yang menjadi responden kami keseluruhan berjumlah 2.400 driver, dan di Malang sendiri kebetulan ada 1.032 driver dengan pendidikan terakhirnya SMA. Nah, pada tahun 2017 sudah mulai banyak orang bergabung dengan Gojek, disusul pada tahun 2019 juga. Untuk jam kerja sendiri, rata-rata driver Gojek ini bekerja hingga 12 jam lamanya dengan upah mulai dari 1 juta rupiah hingga 3 juta rupiah, dan mendapatkan hasil paling banyak itu dari GoFood. Dan hal ini dilakukan biasanya 7 hari dalam seminggu, atau bisa diartikan bahwa para driver ini tidak mengambil hari libur. Next, untuk analisis 5C, yang pertama ada company. Jadi PT Gojek Indonesia ini memiliki visi, yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial dengan beberapa misinya. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kebutuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi dan membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Kemudian next, untuk kolaborasi yang pernah dilakukan Gojek antara lain Gojek dengan Telkomsel, Gojek dengan Paji, Gojek dengan Kominfo, Gojek dengan Lipo Group, dan baru-baru ini Gojek menjadikan BTS sebagai brand ambasadornya setelah resmi merger dengan Tokopedia, karena sebelumnya Tokopedia juga menjadikan BTS sebagai brand ambasadornya. Untuk supplier sendiri atau distributor, Gojek ini juga bekerja sama dengan Ramo Pro Performance, yaitu kami dari Bandung yang menjadi distributor Helm Gojek. Lalu ada juga BPJS, Halodoc, dan juga Hutan Harapan, terlihat dari fitur mereka Go Greener. Kemudian next, untuk customer sendiri, Gojek ini menargetkan konsumen dengan ekonomi menengah hingga menengah ke atas dengan kategori size A, B, dan C. Kemudian Gojek ini juga membagi pasarnya menjadi karyawan, mahasiswa, dan masyarakat perkotaan yang sedang berada di usia produktifnya. Lalu beralih ke kompetitor, ada cukup banyak transportasi online, karena bisa dibilang Gojek ini sebagai pelopor transportasi online Indonesia. Ada mulai dari Grab, Anterin, Smartjet, Bankjet, Bluejet, hingga Maxim.
Nah, yang terakhir dari segi climate-nya itu ada Kemenhub nomor 348 tahun 2019 yang mengatur tentang pedoman tarif jasa pengguna sepeda motor. Nah, hal ini bisa mempengaruhi Gojek karena belakangan terdapat kabar bahwa insentif dari Gojek itu semakin menurun untuk drivernya. Kemudian ada berita yang mengatakan bahwa tarif BPJS akan disesuaikan dengan gaji. Maka kemungkinan di sini driver akan merasa keberatan karena memang selama ini Gojek hanya memfasilitasi BPJS ketenagakerjaan dan Gojek sendiri mengeluarkan biaya dari akun GoPay masing-masing untuk membayar tarif BPJS setiap bulannya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Silahkan. Ya, saya Sheila Salsabila, ini 350. Di sini saya akan menjelaskan visual hingga persona. Oke, next. Basically, untuk yang politik, Center of Indonesia Politik Study menegaskan bahwa berbagai peristiwa politik dan kondisi Indonesia yang memanas dapat diperbesar oleh ancaman resesi ekonomi Indonesia. Lalu yang kedua ada di pada tahun 2019 terdapat gelombang demonstrasi yang menuntut parlemen untuk meninjau RUU yang merupakan isu dari kesejahteraan. Lalu yang ketiga, pada tahun 2019 Gojek sebagai perusahaan memiliki kebijakan yang bersifat netral dan abstain. Lanjut. Di ekonomi, yang pertama ada perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi, lalu yang kedua di PDB Indonesia tumbuh dengan baik sebesar 51% pada kuartal pertama tahun 2019 di World Bank. Lanjut. Lalu di ekonomi juga terdapat Badan Pusat Statistik PDB Indonesia pada tahun 2000 yang menjelaskan bahwa Gojek merupakan salah satu yang telah memberikan kontribusi terbesar senilai 24 triliun dalam rangka membantu perekonomian Indonesia. Lalu di PT Telkom Indonesia, PT Telekomunikasi Seluler resmi menginvestasikan dana senilai 300 juta US dollar atau senilai setara dengan 4,4 triliun. Lalu di sosial, Gojek juga mengumpulkan dana bantuan mitra senilai 100 miliar yang diantaranya berasal dari donasi, 25% gaji tahunan, ajaran manajemen senior, dan anggaran kenaikan gaji tahunan seluruh karyawan. Lalu di yang kedua, pemogokan pekerja GIG di Indonesia. Masalah ini terkait dengan kerja yang keras, ketidakadilan, dan penurunan kesejahteraan peserta pekerja GIG menjadi isu utama dalam 3 aksi pemogokan tersebut. Lanjut. Lalu di teknologi, Gojek dan Telkomsel berinvestasi di Gojek yang bertujuan untuk mendorong adopsi ekonomi digital yang berkelanjutan dengan memanfaatkan kekuatan kolaborasi dari aset dan ekosistem dari kedua belah pihak. Lalu selanjutnya di Kementerian Komunikasi dan Informatika telah membuka gerakan nasional 1000 startup digital yang pertama kali dimulai pada bulan Juni 2016. Next. Lalu di legal, terdapat semua peraturan mengenai ojek online diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 12 Tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Lalu di environment terdapat data World Research Institute menunjukkan bahwa Indonesia menyumbang 2,0% emisi gas yang mengotori udara
tertinggi ke-10 di dunia yang penyumbang emisi gas terbesar di seluruh dunia adalah sektor transportasi yang sumbangannya bisa mencapai 15% secara global. Next. Lalu dilanjut oleh SWOT. SWOT di range terdapat salah satu dari top 10 most powerful brand di Indonesia dengan penghargaan brand Asia yang diukur dari tanggung jawab sosial perusahaan. Lalu di sini juga Gojek memenangkan UN Women 2020 di ASEAN Pacific Award dan menduduki peringkat 11 dalam Fortune Top 50 sebagai perusahaan yang mengubah dunia. Lalu di Witness terdapat beberapa driver Gojek yang masih sering mendapatkan orderan fiktif, berpendapat penghasilan yang tidak sepadan, dan bergantung pada rating penumpang. Lalu di opportunity, Gojek memperluas jaringan dan kerjasama restoran pada layanan GoFood, dan Gojek juga dapat menjangkau pasar yang berkembang di daerah pinggiran kota, di mana layanan tersebut tidak ada taksi yang tersedia. Lalu di trade, ancaman yang timbul dari pemerintah berupa peraturan dan penertiban tarif online, meskipun tidak terlalu mempengaruhi layanan kepada konsumen. Lalu terjadi perang tarif dari pesaing penyedia layanan online lainnya dan kenaikan tarif. Lalu selanjutnya di Towns. Lalu di Towns terdapat SO, yakni Gojek membuka banyak lapangan pekerjaan bagi masyarakat yang belum mempunyai pekerjaan dan mengurangi pengangguran yang ada di Indonesia. Lalu driver telah melalui proses perekrutan yang ketat dan memperluas kerjasama dengan yang lebih banyak di rumah makan dan juga di restoran. Di WO, Gojek memperluas jaringan kerjasama dengan restoran dan menambahkan jangkauan pasar yang berkembang di daerah pinggiran kota. Lalu di SD, Gojek mengeluarkan program yang banyak diminati konsumen dan menguntungkan para driver. Lalu di WT terdapat pengeluaran program yang banyak diminati konsumen dan menguntungkan bagi para driver. Next. Lalu di persona audience di sini ada Bapak Hadi Purwanto. Bapak Hadi Purwanto ini berusia 43 tahun dengan kesibukan driver Gojek yang statusnya sekarang ini menikah dan sudah berkeluarga yang berlokasi di Wotlo, Malang. Pak Hadi Purwanto ini merupakan driver Gojek yang berasal dari Malang yang telah bergabung dengan Gojek sejak tahun 2017 dengan lulusan SMP yang sebelumnya berprofesi sebagai wirausaha yang kini meraup upah hingga 3 juta rupiah. Dengan goals Pak Hadi Purwanto ini mendapatkan upah dan fasilitas yang baik dari Gojek. Pak Hadi Purwanto ini membutuhkan bantuan dari Gojek mendapatkan intensif yang sepadan dengan adanya program-program yang lebih membantu tanpa banyak persyaratan lainnya. Next. Lalu di persona sekunder terdapat Bapak Erwin yang berusia 37 tahun dengan kesibukan driver Gojek yang statusnya menikah yang berlokasi di Malang. Pak Erwin sendiri ini merupakan Gojek yang bergabung sejak tahun 2016. Beliau ini bekerja 6 hari dalam 6 hari per minggu dengan jam kerja 8 hingga 10 jam dengan pendapatan 3 juta per bulan yang paling banyak dihasilkan oleh Gojek sendiri. Goals Bapak Erwin ini menjadi driver yang diperlakukan sebagai mitra yang baik dan berpenghasilan sepadan, yang selalu mendapatkan rating baik agar kinerja semakin baik. Pak Erwin ini membutuhkan bantuan program Gojek berupa bonus dengan tenggat waktu yang masuk akal. Next.
Lalu ini akan dilanjutkan oleh teman saya selanjutnya. Terima kasih. Sofi. Oh, oke. Saya Sebastian Syamsyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang problem statement. Jadi dalam problem statement di sini sudah banyaknya driver yang tidak merasa disejahterakan oleh perusahaan Gojek dikarenakan adanya tuntutan target setiap harinya serta upah yang tidak sepadan dengan bekerjanya sehari. Selanjutnya ada smart goals, yaitu ada spesifik. Jadi di dalam spesifik itu meningkatkan hubungan komunikasi antara perusahaan, Gojek, dan driver. Dan measurable-nya itu segala isu kesejahteraan swadaya, kasih jempol, dan pahlawan dapat diterima dan ditindaklanjuti dengan baik oleh perusahaan. Achievable, memaksimalkan program kampanye dan hashtag yang dibuat dengan memperdulikan permasalahan yang dialami oleh driver. Delapannya, karena adanya program ini dibuat, dapat meningkatkan kesejahteraan driver dengan memastikan efisien di pasar, dan dengan adanya program ini diharapkan mendapat pengaruh positif bagi perusahaan sendiri, driver, dan customer. Selanjutnya yang terakhir yaitu temponya itu selama 5 bulan. Oke, next. Selanjutnya yaitu objektif. Jadi objektifnya itu yang pertama meningkatkan komunikasi yang baik antara perusahaan dengan para driver terhadap pengoptimalan program-program yang dibuat oleh Gojek. Yang kedua, meningkatkan awareness masyarakat terhadap kesejahteraan driver dengan adanya program-program yang diberikan Gojek, sehingga memberikan kepercayaan kepada para driver terhadap program-program yang diberikan oleh perusahaan Gojek sendiri. Next. Selanjutnya yaitu stakeholder. Next. Nah, yang pertama yaitu ada bisnis, yaitu ada bisnisnya bergabung dengan Alfamidi, Alfamart, Happy Mart, sama Halodoc. Selanjutnya. Berikut merupakan media yang bergabung bersama Gojek, yaitu ada detik.com, CNN Indonesia, Tempo, sama Tribun News. Next. Berikutnya merupakan community yang bergabung, yaitu komunitas Gojek Indonesia sama komunitas Paket GoFood atau Kompak. Next. Berikut merupakan positioning, yaitu Gojek merupakan perusahaan teknologi dari Indonesia yang memposisikan dirinya sebagai usaha yang melayani angkutan jasa ojek dengan memposisikan driver sebagai mitra yang berfokus terhadap peningkatan pelayanan transportasi online yang mudah, aman, dan nyaman bagi para penumpang atau customer. Next. Selanjutnya yaitu key message, ada Let's Live, Effectively, dan tagline-nya yaitu pasti ada jalan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang strategi, yaitu ada aware, yaitu membuat target audiens menaruh perhatian terhadap driver Gojek, membuat kampanye berbagi senyuman dalam menanggapi permasalahan isu kesejahteraan driver Gojek, dan ada tagline Instagram, Twitter, iklan, YouTube, Facebook. Selanjutnya ada public knowledge sama public awareness. Selanjutnya ada interest, membuat target audiens tertarik untuk mengetahui lebih jauh mengenai program yang diadakan oleh Gojek sendiri. Yaitu selanjutnya menggait beberapa aktris atau aktor untuk bergabung dalam program ini yang ditayangkan seminggu sekali pada channel YouTube Gojek Indonesia. Selanjutnya ada tagline Instagram, Twitter, YouTube, sama TikTok. Selanjutnya yang terakhir public engagement. Next. Selanjutnya ada design, yaitu membuat target audiens mengikuti program yang diadakan oleh Gojek, menggunakan beberapa platform untuk mengiklankan program berbagi senyuman, ada Instagram, YouTube, TikTok, dan selanjutnya ada public interest. Yang terakhir yaitu ada action, yaitu membuat mutual understanding dengan target audiens Gojek,
membuat kampanye hashtag berbagi senyuman dalam membangun reputasi Gojek, diadakan dalam campaign Instagram, Twitter, dan TikTok, yaitu public participant dan public engagement. Next. Selanjutnya adalah program. Next. Yang pertama ada program kita yang namanya campaign berbagi senyuman, yang mana itu untuk menanggapi permasalahan upah driver dalam bentuk short video atau konten ya. Jadi sebelumnya udah dijelaskan bahwa driver itu pernah merasa bahwa upah yang didapatkan itu tidak sepadan dengan jam kerja mereka. Karena itu dibentuklah campaign ini. Tujuannya itu untuk meningkatkan awareness terhadap upah driver yang dianggap kurang memadai. Dan kedepannya, driver Gojek akan merasa lebih dihargai bahwa sebagai mitra driver Gojek juga harus diperhatikan. Untuk targetnya sendiri adalah primer. Next. Selanjutnya ada program mengadakan sitkom Gojek yang mana adalah media komunikasi massa yang bertujuan untuk memberikan pesan-pesan dari keluh kesah para driver yang diadaptasi menjadi sebuah program dengan menggait beberapa aktris dan aktor untuk bergabung pada program ini, yang mana akan ditayangkan seminggu sekali pada channel YouTube Gojek Indonesia. Hal ini tuh untuk menanggapi, jadi kan banyak sekali keluh kesah driver Gojek yang tidak bisa tersalurkan. Karena itu program ini dibentuk. Tujuannya itu adalah agar halayak lebih aware terhadap berbagai permasalahan yang sering dialami oleh driver. Untuk kedepannya halayak akan lebih menghargai dan tidak lupa untuk memberikan rating pada driver Gojek. Targetnya adalah primer dan sekunder. Next. Ini adalah hashtag yang akan kita gunakan. Ada jalan terus, juga cuy, jadi lebih baik, aman bersama Gojek, kasih jempol, berbagi senyuman, dan juga sitkom Gojek. Untuk page-nya sendiri, untuk page-nya kita akan menggunakan KOL, YouTube, Instagram, Facebook, Billboard, dan juga sponsor. Untuk earn-nya, masyarakat berbagi pengalaman menggunakan Gojek di sosial media. Untuk share-nya, Gojek Indonesia menggunakan bentuk media seperti Instagram, Twitter, YouTube, dan juga Facebook. Untuk kontennya sendiri, kita akan menggunakan brand ambassador dan juga website. Untuk media planning-nya, kita akan menggunakan 3 media utama, yaitu Instagram, YouTube, dan juga TikTok. Yang mana tujuannya adalah untuk membagikan konten-konten yang telah kita buat, yang mana dalam program tadi. Dan juga untuk Instagram-nya, kita bisa berinteraksi dengan audiens melalui set konten seperti postingan di games. Untuk YouTube-nya, kita bisa menyajikan video promosi dengan menggait artis untuk menggait minat audiens. Ini untuk program kedua ya. Next. Untuk KPI-nya, dalam program kampanye berbagi senyuman, indikator keberhasilan adalah upah driver yang didapatkan bisa sepadan dengan jam kerja. Kita akan menggunakan analisis komentar pada short video campaign dan juga penggunaan tagar, yaitu sebanyak 100.000 tagar, 10.000 views, 100 like, dan juga 100 komentar. Untuk sitkom Gojek sendiri, kita itu membuat pengguna Gojek itu lebih aware untuk selalu memberikan rating setelah melakukan order. Metode evaluasinya adalah tanggapan driver terhadap sitkom Gojek dan juga penggunaan tagar pada program sitkom. Untuk targetnya sendiri ada 200.000 views, 10.000 likes, dan juga 100 komentar. Next. Masuk ke timeline, di sini ada di bulan Agustus ada campaign berbagi senyuman dan juga pengenalan sitkom Gojek pada September. Dan pengadaan program sitkom Gojeknya sendiri ada di Oktober dan juga Oktober sampai Desember. Next. Efek dominonya adalah di sini ada Gojek membuat program untuk meningkatkan awareness publik terhadap driver tentang pentingnya rating. Sehingga audiens juga mengetahui program-program Gojek, sehingga tertarik lebih jauh dan juga tertarik untuk mengikuti program yang telah diadakan.
Mereka juga bisa membagikan cerita mengenai pengalamannya mengikuti program Gojek. Next. Untuk risk manajemennya, pada program campaign berbagi seniman, audiens merasa kurang tertarik dengan kampanye ini sehingga awareness audiens mengenai upah Gojek tidak bertambah. Namun kita bisa melakukan promosi campaign melalui media sosial dengan membuat konten yang sesuai dengan target audiens agar dapat menarik minat. Untuk program Sitkom Gojeknya itu kurangnya minat target terhadap program ini, namun kita bisa memberikan informasi dengan menggait selebriti untuk mempromosikan program Sitkom Gojek. Sekian penjelasan dari tugas yang telah kami kerjakan. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.